rahmatihi yatarhamu ibadul mu'minun wa bi taufiqihi yaqtadi zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak sekalian, alhamdulillah hari ini setelah salat subuh berjamaah kita bisa melaksanakan kajian subuh dengan takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur pada Allah yang masih mengamanahi kepada kita usia yang berkah, usia yang diisi dengan amal saleh. Juga Allah memberikan, masih memelihara iman kita, memelihara keyakinan kita, memelihara agama kita sebagai bekal kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Hadirin sekalian, kajian hari ini mengupas dua ayat Al-Quran tentang makna kalimat wa'tasimu atau i'tisam, berpegang teguh. Tulisan ini terinspirasi dari kitab karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tulisannya Madarijus Salikin. Kitabnya adalah Madarijus Salikin. Hadirin sekalian, di dalam Al-Quran ada bentuk yang namanya perintah, gitu kan. Banyak sekali bentuk-bentuk perintah dalam Quran. Kalau di dalam ilmu usul fikih, bentuk-bentuk perintah itu memiliki berbagai implikasi hukum. Satu, ada bentuk perintah itu yang memberi makna wajib. Contohnya aqimus shalah wa atuz zakah. Maka ketika ada perintah itu bentuknya adalah, implikasi hukumnya adalah wajib. Yang kedua, ada bentuk perintah yang memiliki makna sunat atau mandub, seperti wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagian malam hendaklah digunakan untuk salat malam. Kemudian ada perintah yang memiliki makna hanya sekedar boleh-boleh saja, seperti wa idza halaltum fastadu, apabila kalian beres melaksanakan ihram atau melaksanakan ibadah haji atau umroh, silahkan berburulah. Ada perintah berburu, maksudnya adalah sebuah kebolehan, asalnya dilarang menjadi tidak boleh. Dan ada beberapa makna lainnya. Di antaranya yang kita bahas, ada perintah bermakna lil irsyad atau memberikan petunjuk kepada kita. Nah, hadirin sekalian, jadi ada makna perintah yang memberi arti sebuah bimbingan hidup dalam kita. Di antaranya adalah perintah kata i'tisam, perintah berpegang teguh. Dalam bahasa Arab, memegang itu ada istilahnya qobado. Qobado itu ya memegang benda, hadirin sekalian. Nah, kalau i'tasama ya'tasimu adalah memegang sebuah keyakinan, sebuah pemahaman yang tidak boleh lepas. Kalau memegang benda ada kalanya lepas. Ini kata i'tasama ya'tasimu itu walaupun kita tidur, maka hal itu tidak boleh pernah lepas. Kita pegang selamanya sebagai bentuk atau jalan keselamatan hidup kita. Nah, mari kita pahami ayatnya. Kata wa'tasimu atau pekerjaannya disebut i'tisam, berpegang teguh, memegang dengan erat. Bahasa Sunda namanya ayanu muntang, gitu kan. Mari kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'tisamu wa nau'ani. Kewajiban i'tisam, perintah berpegang teguh itu dalam Al-Quran ada dua macam. Yang pertama i'tisamu billah, berpegang teguh pada Allah. Dan yang kedua wa i'tisamun bihablillah, berpegang teguh kepada tali Allah. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Yang pertama di surat Ali Imran ayat 103, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Makna tali Allah itu adalah Al-Quran. Jami'an wala tafarraqu, semuanya janganlah kalian berpecah belah. Ada dua penafsiran tentang ayat ini, terutama memaknai kata
jami'an dan wala tafarraqu. Tafsir yang pertama, berpegang teguh kepada tali Allah jami'an. Jami'an itu kembalinya ada kepada tali Allah. Berpegang teguhlah kepada tali Allah semuanya secara utuh. Jangan pernah dipegang sebagian, ditinggalkan sebagian. Wala tafarraqu, jangan memisah-misah ajaran. Yang satu dipakai, yang satu ditinggalkan. Ada lagi makna yang kedua, jami'an itu baliknya kepada waw, domir antum. Berpegang teguhlah kalian semuanya, bareng-bareng. Wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah, bertengkar. Jadi makna jami'an dan tafarraq itu ada dua tafsirnya. Dua-duanya memiliki referensi rujukan yang sama-sama kuat. Nah, hadirin sekalian, jadi ayat yang pertama adalah perintah berpegang teguh kepada tali Allah. Dan yang kedua, wa'tasimu bihablillahi, berpegang teguhlah kalian kepada Allah. Wa maulakum, dia itu adalah yang bisa melindungi kalian. Anikmal maula, Allah itu sebaik-baiknya pelindung. Wa ni'man nasir, sebaik-baiknya penolong. Nah, ini dua ayat sebagai bentuk perintah yang memiliki makna lil irsyad. Irsyad itu memberikan petunjuk hidup kepada kita. Apa definisi i'tisom? Bagaimana caranya? Nah, mari kita lanjutkan. Al-i'tisomu, yang disebut i'tisom itu bentuk perintahnya itu wa'tasimu, berpegang teguh itu. Kenapa kita harus berpegang teguh? Huwa at-tamassuku, ialah memegang bima ya'simuka, terhadap sesuatu yang akan menjagamu. Wa yamna'uka, menyelamatkan, minal mahzuri, dari hal yang dikhawatirkan, wal mahupi, yang ditakuti. Nah, jadi kita harus pegang. Kalau orang buta itu kan pasti dia akan senantiasa berpegang kepada tongkatnya, karena itulah satu-satunya yang menyelamatkan. Sedangkan yang dipegang bernama ismah. Nah, ismah itu pegangan atau al-himyah. Nah, himyah. Kalau tentara sedang berperang, maka dia tidak akan pernah melepaskan senjatanya. Kalau lepas, maka berbahaya, hadirin sekalian. Jadi, hadirin sekalian, itu kan dalam hidup kita harus punya ismah, sesuatu yang harus dipegang erat supaya kita bahagia dan tidak pernah celaka. Kalau anak kecil, dia pasti akan memegang tangan orang tuanya supaya tidak terjatuh. Begitu pula dalam kehidupan. Wa madarus sa'adah, proses kebahagiaan, proses yang namanya hidup bahagia, ad-dunyawiyati wal ukhrawiyah, baik dunia dan akhirat, alal itisamu billah wal itisamu bihablillah. Bergantung apakah kita berpegang teguh pada Allah dan berpegang teguh pada tali Allah atau tidak. Wala najata, hidup kita tidak akan pernah selamat. Illa liman tamassaka bihatainil ismataini, kecuali berpegang kepada dua pegangan tadi, ialah tali Allah dan berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muqaddimah dari karya Madarijus Salikin Imam Ibnu Qayyim, bahwa hidup ini kalau mau bahagia, agar kita bahagia, karena hidup itu adalah sebuah proses perjalanan. Kalau Bapak mau ke Jakarta, pasti pegangannya minimal handphone, uang, ya, kartu ATM, dan lain-lainnya. Kalau tidak, kita akan sengsara di jalan. Kalau tentara berperang, maka dia atau sedang berjalan, pasti dia akan punya ismah, minimal senjata yang tidak pernah dia lepaskan. Di Uhud itu ada yang namanya Jabal Rumatun atau Gunung Pemanah. Itu menjadi saksi itu kan kekalahan umat Islam di perang Uhud. Di pinggirnya ada kuburan massal syuhada, 70 syuhada. Yang sangat terkenal itu adalah syuhadanya Hamzah dan Mus'ab bin Umair.
Mus'ab bin Umair itu hijrah sama Rasulullah SAW dari Mekah. Dia adalah dari keluarga kaya. Ketika menyatakan keislaman diusir oleh keluarganya, sehingga dia begitu begitu menjadi sederhana kehidupannya. Bahkan ketika meninggal di Uhud, dia tidak punya harta apapun kecuali selembar kain yang sangat sempit, sehingga saat itulah dia dipakaikan kain kafan. Ketika kepalanya ditutup, kakinya terbuka, sehingga ditutuplah oleh kain atau dengan rumput idkhir. Nah, itu menjadi satu saksi pembelajaran. Kenapa kalah? Karena Rasulullah pernah mengamanahkan kepada 50 pemanah yang dipimpin oleh Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu, hadirin sekalian, pernah menjadi juru pemanah Rasulullah. Jangan turun apapun yang terjadi. Rasulullah berperang, memenangkan pertempuran, musuh berlari, meninggalkan ghanimah, yang di atas ikut turun, tidak taat sama Rasulullah. Dan senjata mereka sudah disimpan, itulah kekalahannya. Ya, kuncinya mereka sudah menanggalkan senjatanya. Kalau tentara berperang menanggalkan senjatanya, pasti celaka. Nah, di Uhud tuh sekarang ada situsnya, ada monumennya, hadis sekalian. Nah, di dekat Uhud itu sebelah ujungnya itu ada monumen. Nah, hadirin sekalian, mari kita analisis kenapa Allah memberikan petunjuk agar bahagia. Kita harus berpegang dua hal. Kita harus punya pegangan dua hal. Nah, bismillah. Nah, kita analisis satu-satu. Yang pertama, berpegang teguh pada tali Allah. Maksudnya berpegang teguh pada Al-Quran. Al-i'tisamu bihablihi, berpegang teguh pada tali Allah. Fa innahu ya'simu minad dolalah. Karena berpegang teguh pada Al-Quran akan menjagamu dari kesesatan. Jadi Al-Quran itu Pak bagaikan Google Map hidup kita. Ya. Jadi kalau tentara Pak, saya suka lihat ya, kalau ada latihan Kopassus di dekat jembatan Citarum, mereka itu senjata ada dan pasti mereka senantiasa melihat peta kemana ini jalannya, gitu kan? Peta kehidupan supaya kita tidak sesat. Banyak orang yang sesat dalam akidah misalnya ya, jadi Syiah, jadi Ahmadiyah, karena mereka tidak menjadikan Quran sebagai Google Map kehidupan. Padahal Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk hidup. Jangan sampai ketika Quran kita pakai di masjid, ketika kita taklim, ketika di rumah kita tinggalkan, kita tidak membuka Google Map kita. Quran dipakai ketika di pengajian, ketika di pasar, di kantor, kita tinggalkan. Maka celakalah. Maka Allah mengatakan, wa'tasimu, peganglah. Mau tidur, mau ke pasar, mau kemanapun, itu adalah Google Map hidup kita. Gitu kan? Pegang. Banyak orang yang salah jalan, tersesat dalam akidah, dalam beribadah, juga di dalam akhlak kehidupan. Al-Quran adalah petunjuk hidup. Bagaimana mengelola hidup ketika kita mendapatkan ujian, bagaimana ketika kita mendapatkan anugerah, bagaimana ketika kita mendapatkan kegelisahan, bagaimana ketika kita menghadapi masa depan hidup kita, dunia dan akhirat kita, maka Al-Quran adalah Google Map kita. Maka pesan Allah, perintah ini adalah lil irsyad. Hadirin sekalian, petunjuk hidup perintah ini. Jadi berpegang teguh pada tali Allah akan menjagamu minal dhalalah, dari kesalahan, dari ketersesatan. Wal i'tisamu bihi, sedangkan berpegang teguh pada Allah, ya'simu minal halakati, akan memeliharamu dari kecelakaan, permasalahan, itu kan, akan melindungimu dari berbagai persoalan yang akan membinasakan. Fa inna sa'ira ilallahi, sesungguhnya manusia itu kan bagaikan seorang yang sedang berjalan menuju Allah. Kita hidup itu adalah sebuah perjalanan panjang. Ada 70 tahun orang hidup berjalan di dunia.
Asalnya kan kita di alam roh. Kita tidak bisa berlama-lama. Allah haruskan kita pindah ke alam rahim. Dan kita pun tidak bisa lama. Allah pindahkan ke alam dunia. Nanti pun di dunia kita tidak bisa lama. Allah pindahkan ke alam barzah. Dalam barzah pun kita tidak bisa berhenti. Kita akan berjalan menuju ke alam mahsyar. Terus hidup itu adalah sebuah perjalanan. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ilallah. Wahai manusia, sungguhnya kau sedang berjalan menuju Allah. Kadhan, dengan pasti. Pamulakihi, di ujung perjalanan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sedang berjalan menuju Allah, hadirin sekalian, maka jalannya Pak suka disebut syariah, hadirin sekalian. Ada yang menyebut tarikoh, ada yang disebut suluk, itu adalah sebuah perjalanan. Mereka memahami makna hidup itu adalah sebuah perjalanan. Nah, kasairi ala tarikin nahwa maksadihi, bagaikan seorang berjalan di satu jalan dengan tujuan, dengan satu tujuan. Ya. Nah, perjalanan Allah itu adalah bagaikan seseorang yang sedang meniti sebuah perjalanan dengan tujuan yang pasti. Ketika orang sedang berjalan menuju sebuah tujuan, misalnya Bapak ke Jakarta, maka bahwa dia itu muhtajun. Yang pertama membutuhkan ila hidayati tariq, peta jalan, ya, Google Map. Bayang ya Pak, kalau kita menuju satu tempat tidak tahu Google Map-nya, apruk-aprukan, capek, lelah. Apalagi kalau tersesatnya di padang pasir atau di hutan, nggak ada tempat bertanya. Mending Pak kalau di kotanya banyak orang masih kena bisa bertanya sebagai hidayatut thoriq atau petunjuk jalan. Pak, di mana buminya Bapak anu? Oh, sebelah sana, gitu kan. Nah, hari ini Pak, kita sangat nyaman karena ada Google Map. Hadirin sekalian. Dulu Pak, kalau ustadz dulu tahun 90 saya punya guru, kalau ada yang nyuruh ngaji itu Pak di Banjar, di mana-mana, almarhum Ustadz Tangguh, pasti minta dijemput. Kenapa? Karena nggak tahu jalannya, dia tuh males nyari jalan itu. Kalau sekarang Bapak Sherlock, udah kita hadis kalian diberitahu. Nah, yang kedua membutuhkan wassalamati. Wassalamah itu artinya pendukung hidup menjadi selamat di jalan. Orang Bapak bawa duit ya puluhan miliar karena dia punya perusahaan untuk bagi-bagi gaji. Dia minta sama polisi, tolong saya kawal. Ada pendukung keselamatan. Kalau tentara tadi antara peta dan senjata itu adalah bekalnya dalam untuk mendapatkan keselamatan. Fala yasilu ila maqsadihi, dia tidak akan sampai sama tujuan illa ba'da husuli hadainil amroini. Dia tidak akan sampai dengan selamat kecuali dia sudah mendapatkan menghasilkan dua hal ini. Jadi sekalian ya. Nah, jadi dua hal ini sangat penting dalam hidup kita. Padalilu, maka dalil atau Al-Quran atau tali Allah tadi, kafilun menjadi jaminan, biismatihi, dia akan terpelihara, minad dolalati, dari ketersesatan. Ya. Jadi kalau kita mau selamat akidah kita, anu soka kuburan, muka mana barang penta di kuburan ya, karena Al-Qurannya tidak dipegang. Maka ayat itu sangat luar biasa. Wa'tasimu bihablillahi jamia. Cepeng tak Quran tesing pagu. Bisi salah jalan. Bisi sasar. Apa ya? Itu kan. Nah, lamun ayeuna nu diceramahkeun ukur dongeng huropat ya pasti salah jalan. Kalau Al-Quran tidak akan pernah salah jalan. Hadirin sekalian. Ya. Wa ayyahdiyahu ila tariqi, dan dia akan mendapatkan petunjuk kepada jalan tersebut dengan dalil petunjuk Al-Quran tadi. Fal itisamu bihablillah, maka berpegang teguh pada tali Allah, yahmi, akan menjaga minal bid'ah, tina bid'ah. Ya, kenapa orang sekarang ngaremehkeun urusan bid'ah gitu kan. Bid'ah itu Pak ada satu di dalam akidah. Bid'ah itu adanya satu dalam akidah. Itu kan Ahmadiyah tak bid'ah. Bid'ah itu dalam bahasa lain al-muhdatsat.
ajaran yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Satu dalam berakidah, Syiah, Ahmadiyah, manunggaling gaula Gusti, ajaran tarekat yang menyimpang-nyimpangnya, penyatuan wujud dengan Tuhan, itu tidak melihat Google Map-nya, hadirin sekalian. Nah, sibukna karena disebut suluk riadoh petunjuk guru. Quran itu dipelajari. Tahun 80-an orang tua kita banyak suka ngukus, banyak nyubuk. Orang tua kita misalnya banyak akidah na teu paruguh, iman teh kana jin, kana juri, kana siluman. Kenapa? Karena tidak dipakai Google Map-nya. Ya. Dulu Pak ketika kecil sieuna teh ku juri, dedemit. Padahal dalam Al-Qur'an yang namanya setan itu tidak ada satupun dalil bahwa setan bisa mencelakakan fisik kita. Setan itu mencelakakan ruhani hati kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu merusak hati kita. Karena apa? Karena guru kita saat itu filmnya bangkit dari kubur, ya, nantinya banyak itu kan. Oh, hadis sekalian, film-filmnya tekan gitu. Pengabdi setan, wah macam-macam lah gitu kan. Guru kita saat itu bukan Al-Qur'an. Tahun 70 80 nyangan ustad nyari ustad yang bisa nerjemahkan Quran teh susah. Tahun 80, tahun 90 masih susah. Yang disebut hadis itu judulnya gitu apa? Komo hadisna. Ya, tahun 80-an itu kan. Nah, jadi hadirin sekalian, itu kan. Google Map-nya tidak ada. Nah, tidak di maka sekali lagi Allah tadi berpesan peganglah supaya kita tidak tersesat dalam akidah. Dalam bid'ah itu satu tadi dalam akidah. Percaya kajuri, percaya kajinnya. Jin itu ada tapi tidak ada dalam rukun iman. Kalem boy, sieun ku jin itu kan karena tidak ada dalam rukun iman kita. Hadirin sekalian. Nah, bid'ah itu satu di dalam akidah. Ya, percaya anu ngageugeuh mbah atau kan anu ngaranna naon? Nyerorok kidul dan lain-lainnya gitu kan. Orang pas syirik itu seringkali membahasakannya adalah hanya penyembahan terhadap benda. Padahal syirik itu bukan sekedar penyembahan terhadap benda. Salah satunya adalah pendewaan manusia oleh manusia. Wah, iya mah wali itu kan. Enggak tesamanea segala rupa nih bukan sembarangan itu kan. Di sana ada bentuk syirik yang dalam Quran walanat yattahidu ba'duna ba'dun arbaban min dunillah. Tidak boleh sebagian manusia mendewakan sebagian manusia. Tidak ada manusia yang memiliki kekuatan supranatural, hadirin sekalian. Kalau ada karomah, itu hanya sebagian kecil kehidupan. Dan itu atas izin Allah, serta bukan kekuatannya. Jadi nu hebatnya lain jelema, Allah. Gitu kan. Yang dikagumi itu hari ini, Pak, manusianya sedemikian luar biasa. Allahnya tidak dipandang mulia. Nah, yang kedua, bid'ah itu terjadi dalam yang disebut fikih ibadah, ya, fikih ibadah, itu kan. Aya salat unsi misalnya, mun aya nu maot, maghrib itu salat unsi, salat yang dipersembahkan untuk orang yang sudah meninggal. Abdi salat itu untuk orang yang niatnya adalah buat orang yang sudah meninggal. Takut mereka ada yang tidak pernah atau kelewat salatnya. Nah, Rasulullah tidak pernah mengizinkan, tidak pernah mencontohkan, misalnya ya Pak. Nah, dalam muamalah tidak ada yang namanya bid'ah, ya Pak. Naik pesawat zaman Rasulullah tidak ada, listrik yang ada ini namanya maslahatul mursalah, kebaikan yang terlepaskan. Ya, kita lebih nyaman taklim kita dengan adanya listrik. Dulu Pak orang tua kita hajian deh, saya pernah nanya sama orang tua dulu seberapa habis nanti. Mereka bilang Pak, itu kan untuk biaya haji itu hampir sekitar 750 gram emas. Mun ayeuna 2 juta sabarahannya Pak, 1,5 miliar untuk hajian. Sekarang kan hampir 2 juta harga emas itu kan. Sekarang mah murah karena masa perjalanannya jadi pendek. Dulu mah setengah tahun hajian. Nah, itu kemaslahatan yang terlepaskan. Jadi dalam muamalah kita tidak ada Pak yang namanya bid'ah.
Itu kan. Cara berpakaian kita, Bapak boleh bentuknya apa saja, yang terpenting nutup aurat, apa ya? Pakaian kita. Itu kan. Boleh perempuan modis ya. Yang penting mah nutup aurat. Dagang kita ya Pak ya, dulu mah nggak jual beli online, sekarang mah jual beli online. Dalam muamalah itu bisa dikaji. Sumber hukumnya bukan sekedar Quran hadis, tapi ijtihad. Ijtihad itu hari ini sudah banyak, diantaranya maslahatul mursalah, diantaranya al-urfi, ya, kebiasaan yang berlaku itu hukum-hukum agama dalam muamalah kita. Jadi bid'ah itu ada dalam akidah dan ada dalam fikih ibadah. Fikih ibadah kayak genep kan, toharoh, sholat, saum, zakat, haji, dan makanan serta sembelihan. Mun bapak nambahan nu haram urang tambahan. Itunya misalnya banyak nu haram teh pamali haram itu bid'ah. Gitu kan. Gitu ya. Karena Rasulullah tidak mengharamkan. Rasulullah pun waktu mengharamkan ditegur oleh Allah. Ya ayuhan nabi lima tuharimu ma ahallallahu laka. Wahai nabi, kenapa mengharamkan yang Allah halalkan? Itu kan menambah ajaran. Hadirin sekalian, oh kok saya mah sekarang mah haram ini teh, gitu kan, nggak boleh. Nah, jadi hadirin sekalian, Quran itu adalah yang harus kita pegang agar kita selamat dari ketersesatan. Satu, dalam akidah. Dua, dalam ibadah. Ya. Nah, dalam ibadah kita diberi petunjuk. Dalam Al-Quran, ibadah itu baik ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh, ada petunjuknya. Kedua, dalam muamalah ya Pak ya, Al-Quran memberikan petunjuk. Bagaimana cara kita berumah tangga, bagaimana cara kita berjual beli, itu kan. Bagaimana menata kelola harta kita supaya tidak terjatuh kepada riba dan lain-lainnya. Nah, jadi hadirin sekalian, kalau kita dalam perjalanan agar tidak salah jalan, komo tukang gojek menyapanya, eta nanti Google Map di depan kieu we bari ningali jalan teh teu eureun gitu kan. Agar dia tidak salah jalan. Hadirin sekalian. Ya. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, wa inni qad taraktu fikum, sungguh aku telah tinggalkan buat kalian malan tadilu ba'dahu. Kalau kalian sudah itu kan ini tasomtum, jika kalian berpegang teguh setelahnya, kalian tidak akan pernah tersesat. Ialah kitab Allah. Kitab Allah. Pegang, pegang, dan pegang. Kata Allah, wa'tasimu, kata itasama ya'tasimu itu tidak pernah boleh kita letakkan. Ya. Jangan sampai di masjid dipakai, dibaca, waktu kita di pekerjaan, di kantor, di pasar, kita tinggalkan. Al-Quran senantiasa memberikan arahan, bahkan kisahnya pun merupakan sebuah irsyad, petunjuk kehidupan. Banyak. Nah, jadi hadirin sekalian, ada sebuah petunjuk kehidupan dalam Quran. Itu kan. Ilmu syar'i dan ilmu batin oleh Al-Quran diajarkan dua-duanya. Dua-duanya sangat penting. Ilmu syariat oleh Al-Quran diajarkan, ilmu batin pun diajarkan. Hadirin sekalian. Dua-duanya punya ranah yang berbeda. Jadi ulah sampai salah kaprah neangan thariqat nu teu puguh. Contoh ilmu batin yang ditajarkan oleh Al-Quran, kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya Pak ya. Nah, kan saat ceritanya panjang, Nabi Musa itu sedang berkhutbah ditanya dalam hadis Sahih Bukhari. Wahai Nabi Allah, adakah orang yang lebih pintar dari engkau? Nggak ada, saya yang paling pintar. Allah marah, itu kan nurunin Jibril. Ditahu sama Musa, ada seorang yang berilmu, yang ilmunya berbeda denganmu. Nabi Musa penasaran, ya Allah, saya ingin tahu di mana guru, saya pengen belajar sama dia. Kata Allah, guru itu ada di dua pertemuan Majma'al Bahrain, pertemuan dua sungai besar. Gitu kan? Nah, Nabi Musa berangkat. Nabi Musa sampai penasaran, aku tidak akan pernah berhenti melangkah sampai ketemu dengan orang ini. Nah, bertemulah, dan di dalam Quran diajarkan tentang 3 episode kehidupan. Episode pertama, Nabi Musa sama Nabi Khidir naik perahu ojeknya banyak. Hari tukang ojek perahu teh kalau disaguling banyak Pak perahu ojek.
di pesisir pantai biasanya aya. Sangat mengenal Nabi Khidir. Wah, ieu mah ajengan Nabi soleh, kios gratis teu kudu mayar, apa ya? Naik Nabi Musa. Di tengah perjalanan oleh Nabi Khidir dirusak. Kemudian tambah lagi sehingga tidak tenggelam tetapi tidak bisa melanjutkan. Nabi Musa yang melihat dengan ilmu syar'i ialah tergerak amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa engkau membalas kebaikan orang dengan keburukan? Gitu apa ya? Marah Nabi Musa karena melihat dengan ilmu syariah, hadirin sekalian. Ya, kan ketika ada orang yang merusak harta orang, Pak, prinsip syariat itu kan hibdul mali, memelihara harta orang. Nggak boleh kita melihat ilmu syari, melihat orang menzalimi, merusak harta orang. Itu ilmu syariat itu adalah untuk menjadikan kehidupan harmonis. Dan ilmu batin itu hanya berlaku untuk pengalaman pribadi, bukan untuk dijadikan standar kehidupan. Nah, nanti Nabi Khidir menceritakan itu kan, karena Nabi Khidir diajarkan, diberitahu Allah tentang sesuatu yang gaib, bahwa di depannya ada perompak. Kalau dilanjutkan si perahunya akan dirampas, penumpangnya akan dirompak, gitu kan? Nah, ini berhubungan dengan apa? Hati kita, menata hati. Oh, kalau saya diberi uji, saya banyak kebaikan, tapi dibalas nanti ku Allah dengan ujian. Kenapa seperti ini? Mungkin banyak hikmah yang kita tidak tahu. Ya, jadi ilmu batin itu bukan untuk dijadikan standar kehidupan yang sifatnya pas fisik, tapi adalah untuk menyelesaikan konflik hati, gitu kan? Nah, kita tidak tahu kenapa sebuah kebaikan kadang dibalas dengan keburukan. Banyak amal soleh kita yang sudah kita perjuangkan, sehingga tadinya ya gratis, bagernya pada keajengan, efeknya dirusak, gitu kan? Padahal Nabi Khidir itu adalah posisinya berbuat sesuai dengan perintah Allah, bahwa di sana ada perompak. Kalau tidak dirusak, si perahu akan terus berjalan, si perahunya akan dirampas, dan penumpangnya akan dirompak. Ya, kalau perampok di darat, kalau di air perompak, kalau di tempat sepi namanya penyamun, gitu ya, dalam bahasa kita itu. Nah, jadi hadirin sekalian, jadi ilmu batin itu ada di dalam Quran, itu kan. Tujuannya bukan untuk disosialisasikan sebagai ilmu lahiriah, tapi untuk menyelesaikan hati. Oh, itu banyak hikmahnya buat kita, gitu kan. Tetapi kan kita tidak tahu. Nabi Khidir makalan, kenapa? Karena tahu. Kita tidak tahu, makanya ketika kita merasa kebaikan kita dibalas dengan keburukan, marah, gitu kan. Karena kita tidak tahu hikmahnya. Itu kan Nabi Musa pun marah karena harus ada amar ma'ruf nahi munkar, ilmu syariat kan gitu banyak. Nah, akhirnya cek Nabi Khidir teh, kita kan sudah berjanji kamu nggak boleh tanya dulu, nanti saya terangkan. Nabi Musa tidak bisa belajar sabar melihat itu kan sesuatu yang lahiriah. Nah, kemudian episode keduanya ketika Nabi Musa melihat seorang anak laki-laki kasep, gairah, budak tehnya jaba pang pinterna, itu kan tewah potongkeun sirahna teh, gitu kan ku Nabi Khidir dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 74. Nabi Musa sebagai meresponnya dengan ilmu syariat kan marah, hadirin sekalian. Ya kalau ada yang membunuh pasti kan kita pun marah. Ada kisah Nabi Musa sampai mengatakan aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Kenapa kau membunuh seorang manusia yang tidak pernah bersalah, bahkan tidak pernah merugikan orang? Nah, ilmu syari itu seperti itu. Pak, saya punya kawan, Pak ya. Dia punya putranya satu-satunya. Hadirin sekalian. Nah, dia ketika kuliah semester 6 ada entah 2 tahun 3 tahun ke belakang punya anak satu-satunya katabrak Pak, ku panzer Pak di Kalpaleri gitu kan. Itu kawan Ustadz saya dekat tadi sekalian. Ya. Pak, responnya pasti Pak, kenapa ya Allah takdir itu seperti ini? Gitu kan. Ya, pasti ilmu syar'inya meminta pertanggungjawaban, tapi tidak akan menyelesaikan konflik hati kita yang harus tata. Pasti ini ada hikmah yang ada, hadirin sekalian.
Karena perbuatan Allah itu tidak ada yang buruk. Hujan gede, banjir, banyak harta benda yang rusak. Apakah perbuatan Allah itu buruk? Perbuatan Allah memberikan hujan itu adalah rahmat, menyuburkan tanaman. Buruk itu bagi orang yang mengalaminya. Tetapi pasti Allah memberikan hikmah-hikmah yang banyak. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Ada sekalian. Nah, jadi Quran itu adalah Google Map kita. Petunjuk hidup kita. Hadirin sekalian. Kalau kita berpegang akhlak kita, syariah kita, akidah kita, maka tidak akan salah. Hadirin sekalian. Kita lanjut coba ya. Fal i'tisamu bihablillah, maka berpegang teguh kepada tali Allah, yujibulahul hidayah, memastikan kita, mengharuskan kita mencari petunjuk dengan belajar, gitu ya. Quran teh Pak bukan disusuhun we jiga baheula lamanya. Nah, kewajiban kita karena itu kan kita mau melihat ini petunjuk hidup kumaha ya. Nah, hadis sekalian. Maka kita harus senantiasa mewajibkan kita mencari petunjuk. Oke Pak, kita tiap hari ya kita baca Al-Quran dengan bagus. Tetapi karena ada perintahnya ya, utlu bacalah oleh kalian Quran. Ada juga perintah agar kita afala tatadabbarunal Quran. Kenapa kalian tidak mau mengkaji lebih dalam tentang Quran sebagai petunjuk hidup supaya kita tidak salah jalan. Bagaimana ketika kita sedang bermuamalah, bagaimana ketika kita sedang menghadapi persoalan hidup. Hadirin sekalian. Nah, memastikan yujibul hidayah, memastikan kita belajar. Setelah belajar, wattiba ad-dalil, mengikutinya. Nah, geus apalnya banyak, pasti dituturkeun. Urang diajar Google Map ya kumaha gitu. Cara nyieun Google Map teh cara nuturkeun teh. Nah, gitu kan. Oh nya kieu carana ieu aplikasina di-download, ningali jalanna ya Pak ya. Pak, Imam Syafi'i pernah memberikan satu sindiran. Jangankan Pak untuk mempelajari Al-Qur'an umat ini. Wa inna aktsaron nasi lagoplatin anit tadabburi suratil Asr. Kata Imam Syafi'i, untuk mentadaburi surat Al-Asr saja kebanyakan umat Islam itu kurang waktu. Jangankan Quran yang sangat luas, untuk mentadaburi surat Al-Asr saja kita kurang waktu. Gitu kan. Padahal kata Imam Syafi'i, andai Allah menurunkan surat Al-Asr tanpa ayat yang lainnya cukup untuk menata kehidupan. Gitu kan. Kata Allah kan tafsirnya wal asri. Asri itu kan waktu yang sudah kita lewati. Gitu kan. Asoro itu asal arti Pak menekan. Asrul inab memeras anggur. Gitu kan. Asoro itu Pak menekan. Waktu itu mengejar dan menekan kita. Bayangkan ya Pak ya. Kita misalnya lagi deadline, pekerjaan belum selesai, waktunya jam 12 malam, kita pontang-panting. Mun di lembur mapanya, geus sore jam 5 can boga jukut, domba geus gogorowokan gitu kan. Kalau saya Pak, Jumatan sekarang Jumat setengah 12 di jalan macet jam 11, por jandung kumaha mun tepi gitu. Waktu itu yang menekan kita. Urang teh Pak maot teh meureun bisa jadi 5 tahun deui ari amal soleh can tepi keur meuli surga. Wah, kita teh banyak sebenarnya ditekan gitu kan oleh waktu itu. Gitu kan. Sakedeung deui gitu itu. Waktu itu mengejar kita. Gitu kan. Berapa lama lagi Pak kita tinggal di kota emas? Misalnya hadirin sekalian. Sudah cukupkah bekal kita mendapatkan surga Allah? Nah, maka kata asoro tidak menggunakan wal wakti tetapi menggunakan wal asri. Waktu yang sudah kita lewati, kita harus muhasabah. Yang sudah kita lewati waktu itu, berbagai pencapaian-pencapaian hidup. Bapak ada yang memiliki jabatan, kekuasaan, harta yang cukup, itu kan. Keterhormatan yang cukup. Bapak ada yang memiliki pendidikan S1, S2, S3, ada yang di Lemhanas. Semuanya mendapatkan keterhormatan dengan waktu yang sudah dilalui. Sebanyak apapun pencapaian hidup kita, kata Allah, lafi husrin, tetap rugi cek Allah. Cek jelema untung, cek jelema hebat, cek Allah mah rugi. Kecuali orang yang memiliki mengumpulkan 4 sifat.
amanu wa amilu solihah tawasau bil haq tawasau bisober. Ialah mensolehkan diri dengan dua hal, belajar mensolehkan orang dengan dua hal. Mensolehkan diri dengan iman dan amal soleh. Kuma orang teh iman, tong iman kajuri, banyak iman anu bener. Terus hidup dengan amal soleh. Solehkanlah diri kita dengan dua hal. Supaya kita punya iman dan punya lapangan amal soleh atau ibadah. Yang kedua mensolehkan lingkungan. Keluarga, anak, tetangga. Dengan dua hal. Supaya jadi jelema bener. Yang supaya minimal punya akhlak jadi sabar. Karena sabar itu adalah modalnya kehidupan. Sabar tanya banyak. Hidup ini tidak pernah datang. Hidup ini banyak kewajiban. Hidup itu banyak tantangan. Maka dibutuhkan sabar. Jadi Allah mengatakan, solehkanlah lingkungan kita, keluarga kita, orang lain dengan dua hal. Hiji, nyoleh teh supaya jadi jelema hak, jadi jelema bener. Ilmu syariat teh, gitu kan. Itu kan, sina sholat, sina puasa, muamalahnya, henteu nipu, amanah, jujur. Nah, ilmu batinnya, akhlak kolbiahnya satu saja. Yang paling penting adalah sabar. Gitu kan? Baru henteu rugi. Kata Imam Syafi'i, gitu. Jangankan umat ini mentafakuri banyak Al-Qur'an. Mentafakuri surat yang paling pendek saja kurang waktu. Padahal itu adalah Google Map kita. Hadis, supaya kita tidak menjadi rugi, kata Allah. Hadis sekalian. Ya, servislah diri kita dengan iman dan amal soleh, dan didiklah orang-orang di luar kita. Tawasau itu apa ya? Gitu kan. Nah, kalau Imam Nawawi Pak dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kan memasukkan surat Wal Asri itu di dalam bab ta'awun. Kalau nggak salah bab 21, bab 22. Bab saling tolong menolong. Urang mapan tolong menolong teh banyak kabatur teh dalam urusan materi nawe karunya makannya, karunya perlu dibantu lagi sakit, karunya lagi banyak masalah. Padahal yang harus dibantu itu adalah rohaninya dibantu supaya jadi jelema benar, supaya jadi jelema sabar. Itu harus dibantu oleh kita. Gitu kan. Sehingga ayat itu dimasukin dalam bab ta'awun surat Al-Asr itu. Hadirin sekalian. Nah, bismillah. Nah, kita lanjut ya Pak ya. Nah, jadi mau pastikan ketika kita waqtasimu bihablillah, berpeganglah kepada tali Allah supaya tidak tersesat. Ya otomatis ya punya kudu dipelajari, ada kewajiban kita untuk apa? Dita'allum, dikaji hadirin sekalian. Bahasa Arab belajar itu ta'allama ya ta'allam. Alima tahu, ta'allama teh menjadi tahu. Sehingga diartikan belajar. Lil mutawa'ah, menjadi tahu. Itu kan ta'allum. Kalau taklim artinya pengajaran. Tapi bahasa kita taklim tanya belajar. Taklim itu pengajaran. Kalau belajar namanya ta'allum. Nah, majlis taklim. Nah, terjemahnya majelis pengajaran sebenarnya, majelis pengajaran. Nah, kalau Ibnu Abbas menafsirkan tadi waqtasimu itu tamassaku bidinillah, berpeganglah pada agama Allah. Tetapi wa katsirun min ahli tafsir, kebanyakan ahli tafsir memaknainya huwa Al-Qur'an. Waqtasimu bihablillah itu berpeganglah pada Al-Qur'an. Cepeng nya rek sare oge paku dicepeng. Beri petunjuk ari rek sare teh maca handphone atau maca Quran gitu banyak. Nah, apa yang harus kita laksanakan ketika kita mau tidur? Al-Quran sebuah inspirasi kehidupan buat kita, Google Map kehidupan kita, supaya kita bahagia dan selamat. Kalau Ibnu Mas'ud berkata, Inna hadal Qur'ana, sesungguhnya Quran ini huwa hablullah, tali Allah, wa huwa nurul mubin, cahaya yang jelas, wa syifaun nafi, obat yang sangat manjur. Obat naon? Lain obat hapur namanya gitu kan. Obat yang paling pokok dalam Al-Qur'an sifaul lima fisudur, obat segala penyakit rohani. Kata para ulama, penyakit rohani yang paling bahaya itu adalah yang bisa disembuhkan oleh Al-Qur'an adalah syukukun.
Sukupun tuh penyakit ragu. Ai urang teh teh yakin teh karena akhirat terek dihirupkeun deui gitu. Ari surga teh aya henteu nya gitu kan ya Pak. Kalau yakin mah Pak tinggal di tukang tani. Wah, banyak. Mereka sangat yakin bertani, mengeluarkan modal investasi sedemikian rupa. Saya Pak sering ngaji Pak ke Parompong, mereka itu kan pertaniannya sangat hebat nih Pak. Karena mereka punya keyakinan. Jarang gagal karena mereka sudah punya perhitungan. Kalau dilandasi dengan yakin. Bapak yang bekerja di kantor dari pagi sampai sore, kenapa kuat bertahan? Karena yakin tiap bulan Bapak dapat gaji. Ya, Pak ya. Kita Pak untuk berbuat amal soleh, infak, zakat, sedekah, untuk sholat malam, haroream, itu pasti yakin sih kan nantinya Pak, buruh nanti. Nah, keraguan ini harus kita selesaikan. Bahaya kalau kita masih kena ragu ayana akhirat. Apa kita mau mengorbankan yang 5 miliaran tahun hanya dengan umur yang 80 tahun? Dunia ini kan tempat kita menanam, hadirin sekalian. Nah, itu kudu hayang panen Pak di dunia mah hayang senang, hayang naon teu kudu. Da urang mah naon paida parogda pan sok menanam terus panenna engke di akhir. Al-Qur'an Pak mengisyaratkan kita tidak boleh membiarkan keraguan. Contoh, Al-Qur'an teh bener tuh ieu ti Allah. Al-Quran mensyaratkan jangan dibiarkan. Itu kan, fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Andai masih ada rasa ragu dalam hatimu terhadap Al-Quran, solusinya begini. Itu kan, Faktu bi surati min misli, cok bisa nyeun Quran. Wan usyuhada aku min dunillah, ajak seluruh orang yang ada di dunia, ilmuwan-ilmuwan untuk membuat satu surah saja seperti Quran. Gaya bahasanya, kandungannya, iya 14 abad katukang Pak, yang sangat tidak membosankan. Orang baca Fatihah kan 12 kali bosan tentunya Pak. Itu kan. Malah aya nu bisa nanya. Jadi ketika ragu itu harus diselesaikan. Orang ragu karena apa akhirat itu harus diselesaikan di surat Al-Hajj. Itu kan. Andai kamu ragu tentang hidup sesudah mati, itu harus diselesaikan. Harus sampai yakin kita Pak ngaji itu lain sekedar ngaji ilmu, ngaji yakin. Nyari keyakinan. Dan Al-Quran adalah, tadi sekalian, obatnya dari segala bentuk keraguan. Gitu kan. Ai Allah teh kuasa teh nya nyageurkeun urang ieu nu gering teh gitu kan. Urang teh kan sakit nih Pak. Kata Allah, "Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir." Pelajarilah Allah itu maha kuasa nyembuhkeun orang yang sakit. Gitu kan. Memiskinkan orang kaya, mengkayakan orang miskin. Allah itu maha kuasa. Pelajarilah tentang kekuasaan Allah. Gitu kan, hadirin sekalian. Nah, jadi obat dari segala berbagai macam penyakit hati. Ketika kita ragu, ketika kita marah, ketika kita keluh kesah, putus asa, itu kan Al-Quran. Hadirin sekalian, obatnya. Itu kan. Nah, wa ismatun man tamassaka, Quran itu pegangan bagi orang yang mau memegang, wa najatun man tabi'ahu, jalan keselamatan bagi orang yang mau mengikutinya. An Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id, qala Rasulullah, Rasul bersabda, kitabullah, kitab Allah itu, Quran itu, wa hablullahil mamdud, tali Allah yang terulur minas sama ilal ar, dari langit ke bumi. Kita pegang supaya kita tidak salah jalan, karena itu adalah Google Map kehidupan kita, gitu sekalian. Nah, jadi yang pertama kata waqasimu dalam Al-Quran yang harus dipegang itu adalah hablullah, tali Allah. Jadi Al-Quran menggunakan kata Al-Quran kitabullah dengan istilah hablullah, karena tali itu sesuatu yang sangat kinai, yang sangat majazi, yang bisa kita pegang. Al-Quran digambarkan disamakan dengan tali karena tali itu bisa kita pegang, supaya kita selamat dalam kehidupan, tidak salah langkah, tidak salah jalan, baik dalam berakidah, bersyariah, juga bermuamalah dan berakhlak karimah. Nah, yang kedua, berpegang teguh kepada Allah. Jadi ya, kalau mau selamat, berpegang teguh pada Allah. Pak ya, Pak, kalau kita punya masalah, kita berpegang sama orang, kita keluh kesah sama orang. Kebanyakan ya Pak.
Orang itu pasti rapuh, aya marahna we banyak, aya bosenna gitu kan. Secara sisi manusiawina kan gitunya banyak. Ada orang banyak biasa. Saya kamari dari isuk we lah, rek minta tulung mah, rek minta duit mah katanya minta. Di sisi manusiawina aiku sering banyak gitu kan. Gitu kan. Aya kalana manusia mah hatena buka sok atuh dibantuan. Pak saya butuh duit, minta duit saanu aya kalananya bantuan saya teh ieu, aya kalana hati sedang terbuka kasih. Ketika henteu mah nya hate teh hoream saking kewe isuk gitu. Padahal aya mah mungkin aya nya gitu kan. Orang. Nah, Allah manusia mah kadang offline nya di telepon di WA teh katingali aktif terakhir kamari. Allah mah kulla yaumin huwa bisya'nin. Setiap hari Allah teh maha aktif. Teu pernah offline Allah mah. Dihalogeun teh nya Pak pasti nyambung lah ka Allah mah gitu kan. Ya Allah, saya butuh bantuan. Allah itu Pak bakal senantiasa offline. Bakal senantiasa online. Tapi kenapa Pak penderitaan kita misalnya asal lama-lama teuing gitu. Nah, kita harus tahu rumusnya Allah menolong kita. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada pemahaman begini. Itu kan ada seorang yang soleh, dia punya musibah masalah, ngadua we ka Allah, teu diijabah lila. Malaikat nanya, ya Allah, kenapa engkau belum mengijabah juga menyelesaikan persoalannya? Kata Allah, wahai malaikat, aku lamakan karena aku senang rindu mendengar rintihannya. Aku suka mendengar keluh kesahnya. Sebaliknya punya tukang doraka, punya musibah, ngadoa, kata Allah, malaikat selesaikan masalahnya. Malaikat ya Allah kenapa harus selesaikan? Sing lila we tukang doraka. Kata Allah, ya malaikat aku jengkel mendengar keluh kesahnya. Itu Pak rumus-rumus kehidupan. Bisa jadi Pak Allah lamakan karena Allah suka. Kalau kita tidak menderita, kapan lagi kita berkeluh kesah sama Allah? Itu kan? Hadirin sekalian. Nah, Allah itu maha online. Kulla yaumin huwa bisya'nin. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi semuanya meminta sama Allah. Kulla yaumin huwa bisya'nin. Setiap hari Allah itu maha aktif. Dan kita wenya anu jarang muntang ke Allah. Kita keluh kesahnya sama makhluk. Kita punya masalah banyak. Itu kan butuh duit misalnya. Datang ke adik ke kakak banyak tenulungan marah di sana teh boga dulur teh baheula sok ditulungan. Datang ke tetangga nu tepati wawuh banyak. Nyem duit bek ditulungan yos iraha we diberena iraha we ngangsulkeun mah cek tatangga teh urang pokok kulutus tatangga jabat teu wau mantuan ari dulur sobat nu deukeut sok dibantuan tenulungan padahal yang menggerakkan hati itu adalah Allah sengaja menggerakkan tidak menggerakkan hati sahabat yang dekat kita saudara-saudara kita menggerakkan orang yang tidak kenal untuk menolong kita. Hakikatnya yang menolong itu siapa? Allah. Sengaja Allah menolong kita. Yang menolong Allah bukan orang. Nah, ilmu inilah yang harus kita pahami. Karena itu berpeganglah sama Allah. Tapi kita Pak, rasa-rasanya lebih nyaman berpegang kepada makhluk. Itu Pak. Oh, boga dulur tenang yuk, jenderal, bupati. Mulai yang masalah tinggal halo, kayak selesai masalah kita. Ada kalanya Pak. Masalah kita tidak bisa diselesaikan oleh tangan, harta, dan jabatan serta kekuasaan. Ya Pak ya? Itu kan. Tidak bisa Pak diselesaikan. Itu kan. Pak Jokowi lieureun urusan ijazah kayaknya banyak bikin kain nanti angges gitu kan. Padahal kekuasaannya punya partai nu hebat pendukungnya. Oh, luar biasa itu kan. Termasuk Prabowo kan masih kene ngadukung. Tapi Pak, ku masalah hiji we kan geus lieur teh. Nah, kita lanjutkan. Fal i'tisamu billah, maka berpegang teguh sama Allah. Kama amarallahu ta'ala, sebagaimana Allah perintahkan di surat Al-Hajj. Ya, Allah perintahkan wa'tasimu billah, kalian berpeganglah sama Allah, wa maulaku. Allah itu pelindung kalian. Panikmal maula wa ni'man nasir. Allah itu sebaik-baiknya pelindung, sebaik-baiknya penolong. Sok muntang. Kalau anak pas sama orang tua supaya tidak terpeleset, dia akan lindungi kita. Kalau anak ya Pak, kita berlindung sama Allah.
Hadirin sekalian. Nah, berlindung itu adalah berpegang teguh sama Allah, itu bentuknya at-tawakkul, tawakal, ngandalkan Allah. Tawakal itu Pak, jurus kita menghadapi kegelisahan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kumaha kayaknya, kumaha ieu teh nya. Dan ciri orang bertawakal itu adalah doa. Tawakal alaihi kepada Allah, wal imtina'u bihi wal ihtima'u bihi. Itu kan. Memasrahkan diri, memohon, gitu kan? Ya, wasu'alihi, meminta an yuhmal abdu, agar seorang hamba dijaga, wa yamnahu, diselamatkan, wa ya'simuhu, dipelihara, wa yadfa'u anhu, dibela oleh Allah. Hadirin sekalian ya. Di antaranya dengan doa. Terus hadirin sekalian, gitu kan? Kita berdoa sebagaimana kata Nabi Zakaria ya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su saiba walam akum bidu'ai rabbika syaqiyya. Tuhan, aku sudah tua, ubanku sudah bertambah, tapi setiap kali aku berdoa aku tidak pernah kecewa. Hadirin sekalian. Terus berdoa itu hadirin sekalian, orang yang berdoa sama Allah tidak akan pernah kecewa. Hadirin sekalian. Nah, Allah akan memberikan solusi-solusi kehidupan, dan doa itu akan menjadi hati menjadi lebih tentram, lebih tenang. Allah berikan persoalan agar kita semakin dekat sama Allah. Allah berikan beban masalah agar kita senantiasa menjadi menghampiri Allah. Nah, wayasimuhu, dan menjaga membela. Fa inna samuratal i'tisab, buah ketika kita berpegang teguh bihi kepada Allah, wa adabu, ialah Allah akan bela. Persoalan kita Pak tidak seberat Nabi dan sahabat ya di awal perjalanan. Pak, kalau ada hadis ya Pak ya, Rasul hadisnya sahih Pak. Aku sering melihat neraka, melihat surga. Kebanyakan tuh ahli fakir, gitu kan. Kenapa Pak ahli fakir? Kebanyakan ahli surga. Utama mana Pak? Orang kaya makmur sambil syukur, orang fakir sambil sabar. Menurut penelitian dalil-dalil Pak, yang paling hebat itu adalah orang yang makmur sambil syukur. Karena mereka memiliki apa? Memiliki kemanfaatan buat orang, bisa buat masjid, nyumbang ya segala-galanya. Itu kan. Masalahnya kata Al-Quran, sedikit orang yang syukur itu. Ya, ketika makmur syukur itu Pak, sedikit, lebih susah. Makanya di surga itu yang paling selamat itu kebanyakan orang yang fakir. Kenapa? Mereka bisa sabar. Orang fakir, sabar itu gampang. Tetapi ketika diuji dengan kemakmuran, Ustadz, Kiai, jadi anggota DPR, korupsi, itu kan susah hadirin sekalian. Itu kan. Maka kita harus berlindung, berpegang teguh sama Allah. Makanya kalau ada hadis-hadis, mewaspadai dunia, bukan berbahaya Pak dunia itu. Mewaspadai, jangan-jangan Pak, kalau orang dulu pernah bisa sabar masuk surga, kita yang diberi zaman sekarang kan zaman makmur, Pak, tidak jadi masuk surga karena betapa susahnya untuk bersyukur, memiliki kedermawanan ketika kita mendapatkan kemakmuran. Kan di zaman Rasul maka taburan, kalau saya lapar, saya ganjal perutku. Kalau saya lapar, saya ngadapan, kata Rasul dalam Sahih Bukhari. Ayeuna mah mun urang lapar pan paling ka restoran Padang nya punya solusinya. Gitu kan. Dulu kan seperti itu. Mereka pernah selamat Pak dari berbagai macam ujian, kefakiran itu. Jadi kalau kita diberi ujian keselamatan, mungkin inilah jalan surga kita. Bisa jadi Pak ketika jalan kemakmuran kita justru sulit untuk bersabar. Hadirin sekalian, Allah yang paling tahu, banyak hikmah. Nah, jadi hadirin sekalian, bukan dalam hadis ya, kalau Rasul mengatakan bahwa aku melihat ahli surga itu kebanyakan orang fakir, bukan orang fakir lebih mulia dibanding orang yang kaya. Bukan seperti itu pemahamannya. Malah dalam hadis sekalian, orang yang kaya, yang syukur itu yang beribadah, ayah Pak doa, ya Allah abdi minta fakir, ayah minta syukur katanya. Itu kan, minta syukur itu artinya minta makmur. Dan bagaimana bisa syukur kalau tidak makmur ya? Itu kan. Ada ya Allah abdi teh miskin keun we nya ada. Kita doa teh Allahumma
non wa'afini warzukni, minta sehat supaya bisa sholat nah ke masjid, minta rizki supaya kita bisa makmur dan bisa bersyukur. Jadi tetap mak utama kene orang kaya bari syukur apa ya ngan masalah nanti apa tadi sedikit wa qalilu min ibadiyas syakur, sedikit sekali orang yang bersyukur ketika diberikan segala kemuliaan hidup. Tadi sekalian ya. Nah, jadi hadirin sekalian, berpegang teguhlah sama Allah, gitu kan. Nah, ialah agar kita selamat dalam menjalani kehidupan. Ketika kita banyak anugerah, minta ke Allah, ya Allah, saya teh jadi ke jelema nu syukur. Lobi auzi'ni an asykura nikmataka lati an'amta alayya wa ala walidayya terus. Gitu kan. Ketika kita diuji, Rabbana afrig alaina sobro, gitu kan, ya Allah berikanlah aku kesabaran. Dua-duanya jalan untuk surga kita. Nah, berpegang sama Allah apapun persoalan kita. Nah, terus buah adalah pembelaan Allah terhadap hambanya. Wallahu yudafi'u anil ladzina amanu, dan Allah akan membela hambanya orang yang beriman. Ayat pauhu an abdihil mu'mini ida tasoma, dan Allah akan membela hambanya yang beriman ida tasoma bihi, ketika dia berpegang sama Allah, bertawakal sama Allah. Hadisnya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah, Rasul bersabda, malam yas'alillah yaghdab alaihi, orang yang tidak minta sama Allah, Allah benci. Wa an Anasin, dari Anas, dari Nabi, la ta'jizu fid du'a, jangan lelah kalian berdoa. Fa innahu la yahliku ma'a du'ai ahadun, sepanjang kita mau berdoa, kita tidak akan pernah celaka. Dahsyat celakanya tidak, ada sekalian. Persoalan Allah akan selesaikan kalau kita tidak lelah untuk berdoa. Seberat apapun Allah akan ringankan ketika kita berdoa. Riwayat Al-Hakim. Kemudian dari Aisyah, qalat, dia berkata, qala Rasulullah, Rasul bersabda, innallaha yuhibbul mulhina fi du'a, Allah suka orang yang tekun dalam berdoa. Hadirin sekalian. Nah, berpeganglah sama Allah. Jadi tadi Pak ya, Allah itu bagikan pengawalnya, Quran adalah Google Map kita. Perjalanan kita menuju akhirat selamat, kita dikawal oleh Allah. Dan kita punya peta yang sangat luar biasa, komplit, petunjuk yang sangat lengkap, yang akan menjadikan kita selamat di dunia. Hadirin sekalian. Ini tulisan ini ada dalam kitab Madarijus Salikin, karya Imam Ibnu Qayyim Jauziyah. Itu saja Pak bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi kehidupan kita, mengawali hari-hari kita ke depan, untuk ke depan. Aku qouli hada, fastagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.